rekan-rekan guru sekalian. Saat ini saya mencoba untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Dan budaya positif ini adalah satu konsep di mana boleh kita terapkan dalam lingkungan belajar di kelas. Karena seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat mempengaruhi perkembangan belajar anak-anak kita. Dan kita boleh menerapkan budaya positif ini di kelas. Dan kita mulai dengan perubahan paradigma. Budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta. Dan salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Bagaimana meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya murid-murid kita berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut sedang mengizinkannya dirinya untuk dikontrol. Dan saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun perilaku itu tidak disukai. Jadi anak-anak kita bertindak atau semua orang bertindak karena ada tujuannya masing-masing. Entah itu tujuan yang baik atau tidak, pasti punya tujuan. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan juga adalah satu bentuk kontrol. Karena segala usaha kita untuk mempengaruhi atau mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha juga untuk mengontrol murid tersebut. Jadi bujukan-bujukan kita misalnya di dalam kelas, kalau supaya sukses orang harus belajar dengan baik. Itu juga salah satu bujukan dalam kelas. Ya. Tapi dalam hal ini kemungkinan murid juga bisa menolak bujukan dari kita. Ya. Jadi tidak selamanya apa yang kita ingin sampaikan atau bujuk kepada siswa itu tidak selamanya itu diterima. Berikut ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ini kalau kita di kelas alangkah baiknya kita hindari. Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid bisa membawa anak pada identitas gagal. Tekanan kritik itu kita sampaikan dalam bahasa-bahasa halus. Misalnya, kalau ada anak terlambat, orang coba pakai bahasa saja begini. Kapan ya? Antum pun tidak terlambat. Padahal sebenarnya secara tidak langsung, ya kita sudah memberikan sesuatu yang membuat dia merasa gagal. Dan dia belajar itu merasa buruk. Padahal orang tidak tahu kan dia terlambat karena apa. Tapi Tuhan sudah menyampaikan suatu kata-kata yang membuat dia merasa bersalah. Atau contoh yang kedua, kalau ada anak yang malas belajar, lalu kita hanya sampaikan begini, kamu menjadi apa? Kami anak belajar. Padahal secara tidak langsung itu juga membuat si anak itu merasa bersalah, dan itu juga bisa membentuk citra buruk
terhadap diri mereka. Ya. Selanjutnya, ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang mungkin sering kita lakukan. Menurut konsep belajar dari belajar dewasa, bahwa pendidikan itu adalah menuntut, bukan menuntut. Nah, kita sebagai guru terkadang memaksakan sesuatu yang pada dasarnya sebenarnya siswa itu tidak suka, tapi kita mau seperti itu. Jadi kita memaksakan dia untuk jadi seperti apa yang kita inginkan. Saya boleh menganalogikan guru itu seperti petani. Petani kalau menanam padi, kita harapkan dia menjadi padi, bukan menjadi jagung. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Kita mendidik, ya, kita menuntun dia menjadi apa yang menjadi kodratnya sejak dia lahir, bukan kita menuntut dia untuk menjadi apa yang kita inginkan. Karena setiap orang terlahir dengan bakat dan talentanya masing-masing. Ya, ada juga teori lain mengatakan bahwa anak terlahir itu bukan dari kertas yang kosong, melainkan kertas yang sudah terisi. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik atau orang tua menebalkan hal-hal yang positif sehingga hal-hal yang negatif itu tertutup. Itu tujuan kita sebagai pendidik, bukan menuntut tetapi menuntut. Dan ini menjadi transformasi pendidikan yang sementara berkembang atau yang kita ketahui tentang Merdeka Belajar. Anak memberikan kebebasan, belajar dengan mengerti. Rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati, konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin sering terbayang itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang paling terakhir ya untuk menerapkan disiplin. Dan kalau perlu tidak usah gunakan sama sekali hukuman atau punishment. Ya. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu disiplina, yang diadaptasikan ke bahasa Inggris menjadi disiplin, yang berasal dari kata disciple. Kalau disciple arti dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah murid, itu belajar. Dan ini mungkin jadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita tidak melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau kita hemat. Dan terkadang kita juga melakukan sesuatu agar supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Apakah sesuai atau pernah melakukan itu? Ya, saya rasa ada juga pernah. Sekarang kita coba untuk mengetahui tentang 3 motivasi perilaku manusia. Berangkat dari Diana Dawson dalam bukunya Disrupting School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ya, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sungguh motivasi yang ini
adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena dia melakukan sesuatu karena takut dapat hukuman, ya, atau ada yang kata-kata dalam bilang begini, tidak enak. Jadi seolah-olah itu dia berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, bukan dari dalam diri, atau ekstrinsik. Ya. Kalau dalam diri intrinsik, motivasi intrinsik. Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Orang-orang yang memiliki motivasi yang seperti ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi yang kedua ini agak lebih tinggi dari satu tingkat dari motivasi yang pertama. Ya. Jadi mereka berperilaku karena hanya semata untuk menerima imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, dan mereka juga selalu melakukan tindakan agar boleh mendapat pujian, ya. Dan menurut mereka penting, ya. Kalau orang bikin itu sudah pujian, itu motivasi orang yang seperti ini. Sehingga mendapat hadiah dan melakukan imbalan, baru mereka bertindak. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang bagus orang terapkan kepada anak-anak, agar supaya kita ikhlas dapat menghindari itu namanya punishment dan reward, hukuman dan hadiah. Dalam konsep belajar modern saat ini, kita boleh terapkan budaya ini. Anak belajar bukan karena ingin mendapat nilai bagus, ya. Anak belajar bukan karena supaya tidak dapat hukuman, ya. Dan orang yang memiliki motivasi yang seperti ini, dia akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu dalam hidupnya. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, motivasinya berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari dalam diri, dia membentuk keyakinan. Ya, jadi tujuan dia bikin ini karena dia yakin apa yang akan dia dapat ke depan. Tapi dia berasal dari dalam diri, bukan karena dari luar atau eksternal. Jadi orang boleh terapkan keyakinan keras seperti ini. Saya sudah mencoba menerapkan keyakinan keras ini, dan Bapak Rian jadi salah satu saksi di situ dari yang berkam perkembangan anak pelajar yang berbeda. Kenapa? Ketika orang mengajar dan mereka membuat kesalahan, dia tidak menutup kemungkinan anak-anak akan berbuat salah di kelas. Ya, kita pasti akan terhindar dari mereka. Karena sering kita mengingatkan, jadi keyakinan kelas ini kita timbul di depan. Ya ini, keyakinan kita jadi kesepakatan. Dia akan tercas kembali. Betul, saya sudah sampaikan ini. Dan dia akan lebih fokus. Jadi kita tidak perlu lagi suara keras atau marah dengan kita betul keyakinan. Ini lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kita menjelaskan detail dia. Kamu tidak boleh begini, jangan begini-begini. Nah itu hukuman, itu peraturan. Tapi kalau bentuk keyakinan, ya kita stimulus mereka dengan hal-hal yang positif dalam pikiran mereka, ya jadi satu keyakinan.
motivasi belajar di kelas pasti akan lebih. Dan itu saya sudah jalankan itu, dan masih dalam tahap pembelajaran selanjutnya. Itu sangat berhasil menguasai kelas dengan cara ini. Tanpa ada hukuman, tanpa ada reward, anak akan semangat belajar. Oke, tentang keyakinan kelas. Inilah keyakinan kelas mereka telah buat. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ya, jadi kalau orang setiap kali membuat kebiasaan-kebiasaan yang positif di lingkungan, suatu waktu dia akan memudahkan, dan budaya itu akan mereka lakukan secara terus menerus. Dan tujuan kan kita guru, ya, itu apa? Tentunya satu kebanggaan sebagai guru. Saya sebagai guru sudah 12 tahun mengajar SMA, baru dapat anak-anak yang so kerja. Tolong kebanggaan cuma lihat ini kerja di mana. Sukses ada yang jadi polisi. Saya sudah ada jadi polisi. Karena beberapa dari 12 tahun yang lalu saya belajar di SMA kelas 10, 11. Berarti sudah jadi apa berarti sekarang? Soalnya, apa dapat di jalan? Dan kebanggaan cuma itu dia lihat sudah di orang. Itu tahun kemudian. Setelah kuliah kerjaan dulu. Itu mesti jalani pekerjaan dulu ini bukan karena motivasi eksternal yang tadi terus bahas, tapi karena dalam diri keterpanggilan kita dari guru. Memang mau jadi guru tidak menjadi kaya, tapi upah besar di surga. Baik, tapi kalau kita mengaji jadi guru sendiri, ya dari siswa pun jadi orang, aduh itu senang sekali. Satu apa kelas. Akhirnya yang panjang, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Ya, kenapa bukan peraturan, tapi keyakinan? Mungkin rekan-rekan sekalian ada cara pandang sendiri. Kenapa bukan peraturan, tapi keyakinan? Ya, mungkin seperti ini. Kita kalau bawa motor, ya di jalan kita pakai helm, apa lebih jelas dengan helm maksudnya? Ya, tentu untuk safety, keselamatan. Kalau cuci tangan, pakai masker selama ini, apa tujuan sebenarnya? Ya, tentu di sini untuk kesehatan dan keselamatan. Dari nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi orang meyakini pakai helm, terus cuci tangan untuk kesehatan. Ini menjadi keyakinan dalam diri kita sendiri. Dan itu ada teori. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, memang kalau kita melakukan sesuatu karena memang kita punya keinginan kan lebih cepat ya kita berbuat daripada dibandingkan dengan kamu sendiri mengingat apa? Nah, sifatnya dari eksternal kan saya tidak memotivasi diri sendiri, jadi cuma sesaat. Gitu. Kalau orang tidak dalam begitu, dia sampai. Tetapi kalau dia keluar dari dalam diri, ya itu jadi satu budaya dalam diri sendiri, dan itu akan dilakukan secara terus menerus. Ini ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Tolong bisa terapkan ini. Coba kita. Mungkin besok kelas coba. Kalau lihat dia punya perkembangan. Belajar seperti apa. Jadi saya
mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Itu minta pendapat masing-masing siswa. Ya, dengan tuangkan pertanyaan tematik. Ya. Kira-kira baik apa ya supaya telah melakukan di kelas? Supaya belajar jadi baik, apa yang telah harus melakukan di kelas? Itu satu. Kedua, setelah mereka mencurahkan pendapat mereka, kita wajib mencatat semua masukan-masukan murid. Kita bisa tulis di papan, di kertas besar, di poster, supaya semua siswa bisa melihat pendapat mereka masing-masing. Dan ketiga, kita mulai menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, dari sini kita mulai mengganti, jadi macam-macam pendapat mereka sampaikan. Dan kalau ada kalimat-kalimat yang berbentuk negatif, kita jadikan sebagai positif. Ya. Nah, misalnya contoh negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau lebih positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan pakai kata jangan. Pengalaman orang kalau mau mengajar di kelas sekarang, kalau bilang jangan belum pilih. Betul nggak? Saya sudah mengalami itu. Dan anak sudah mengalami. Jadi terangkan tidak dibahas lebih positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan membuang sampah di seberang tempat. Terangkan di apa kira-kira? Nah, itu beda asik tuh. Tuh. Atau ada contoh-contoh yang lain? Nah, begitu. Nah, sekarang beda. Bilang jangan, boleh. Selanjutnya keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi tolong tinjau kembali apa yang sudah dicatat. Dan mungkin ada mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Jadi kita ajak lagi anak-anak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu juga bisa dijadikan satu keyakinan dalam kelas. Ya. Keyakinan itu keyakinan untuk saling menghormati juga, saling kebajikan, atau nilai kebajikan, hormat. Dan keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Jadi ketika orang sudah buat dalam bentuk positif, orang tanya ke siswa, setuju dengan kesepakatan ini? Setuju pasti dalam akan jawab. Setuju untuk dijalankan? Setuju. Nah, di situ kita sudah mulai membentuk satu budaya positif dalam diri mereka. Jadi, kalau bisa juga stimulus ke mereka, ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dilakukan. Jadi percuma kalau orang bilang, tapi tidak dilakukan. Juga kalau bisa stimulus ke mereka. Supaya dalam ada pegangan. Kalau mereka tidak berbuat itu, dapat ingat kata-kata itu ternyata bukan cuma sekedar kata-kata, harus dibuat. Selanjutnya, jadi tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi meskipun itu sudah satu keyakinan, tetap dibuat tinjauan kembali. Ya, seharusnya setelah moral-moralan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah util keyakinan akan berkurang. Dan alangkah baiknya dalam membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, anak-anak susah mengingat, sedangkan ingat susah, apalagi memiliki. Jadi pilih saja ya hal-hal yang urgent yang kita kira ini bisa terlatih dalam waktu ini kan. Ketika mereka sudah melakukan keyakinan ini, misalnya 3 saja keyakinan mereka sudah buat, kita tinjau ulang, kita tambah lagi satu keyakinan baru. Ya kan? Karena kan 3 keyakinan ini sudah jadi kebiasaan mereka kan. Maka kalau kita sudah melihat, kita kan sudah bisa lihat di kelas. Ini orang sudah tercapai di keyakinan ini. Alangkah baiknya orang buat tinjau lagi dan tambahkan lagi satu keyakinan. Sehingga lebih banyak lagi keyakinan baru yang mereka dapatkan.
Ini tidak bersifat permanen keyakinan yang sudah dirasakan, tetapi itu bisa ditinjau lagi atau bisa ditambah lagi. Yang selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua bagian kelas tadi itu silakan menjawab atau 10 dan 30. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diberikan di dinding kelas. Jadi apa yang orang sudah tulis tolong hargai itu, jangan setiap siswa yang menyampaikan tolong hargai itu kalau mesti hormati semua siswa itu sebagai pribadi yang hebat di masa yang akan datang, sehingga orang tidak melihat orang dari sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Orang mesti lihat orang sebagai seseorang yang luar biasa, sehingga orang mengajar sifatnya tidak pernah nengah, sikap orang masih ada. Boleh begitu. Kita mesti hargai mereka sebagai pribadi yang akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan hebat di masa yang akan datang. Dan kira-kira kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas dan tempat yang mudah dilihat oleh semua di kelas. Jadi supaya setiap kali kita masuk kelas dalam dilihat. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Atau ada yang keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif. Ini yang kita tingkat SMP. Hormat. Lebih detail. Hormat itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Apa itu bekerja? Deskripsikan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dijelaskan. Diterima dan dimiliki. Ya, deskripsinya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli sama lingkungan. Jadi keyakinan dalam suatu tingkatan pasti dari SD, SMP, SMA pasti dari. Ya. Dan ini mungkin kita masih di SMP, bisa lihat keyakinan ini. Oke. Rekan-rekan guru sekalian, kita tiba pada kebutuhan dasar. Ini ada pertanyaan normatif. Ya, sekaligus ada studi kasus yang tolong boleh bahas dari sini, dan kita akan pelajari kebutuhan-kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Di sini Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Amar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada pendapat dari rekan-rekan. Atau ada yang teman-teman berdiskusi nanti yang penting seluruh orang masuk dalam kebutuhan dasar. Ini pertanyaan buat ini. Kalau kamu sebagai Ibu Amar, apa yang akan kamu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Iya, apa? Silakan. Mungkin kalau dia memang ada kebutuhan, seperti dia bilang, dia memang lapar. Tapi ada kemungkinan juga faktor-faktor terbalik kan, atau faktor rumah yang membuat dia ada kepuasan tersendiri jika dia bisa memaksa orang dan orang itu mengikuti apa yang dipaksakan. Faktor-faktor psikologis itu. Selain dia memang ada kebutuhan lapar, dia memakan. Bisa saja seperti itu. Bisa deh. Mungkin ada yang lain?
Oke, kita ikut ya. Semua punya jawaban. Saya tidak bilang itu salah, saya tidak bilang itu benar. Kita coba melihat dari teori ini, apakah pernyataan kita sesuai. Baik. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti yang kita lihat di sini ada belonging, power, freedom, fun, and survival. Nah, di sini kalau kita bicara tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival, atau cinta dan kasih sayang, atau belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi ketika seorang mulai melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka memang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tadi sudah disampaikan dengan dasar. Jadi anak nakal bukan karena doang nakal, tapi ada sesuatu yang mereka coba penuhi dalam diri. Tapi karena dasarnya mereka masih anak-anak, ya, mereka belum tahu untuk mengarahkan itu kebutuhan mereka. Dan itulah tugas guru sebagai pendidik untuk menuntun mereka, bukan menghukum. Dan untuk menjelaskan, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian juga dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan apa. Nah, lewat tadi studi kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, karena dia lapar. Lalu orang tuanya tidak memberikan makanan kepada dia. Itu sebenarnya kebutuhan. Jadi ketika kita mendapatkan anak-anak seperti ini, kalau dengan paru, dengan putu, kalau mesti lihat di dalam. Kasihan anak ini, orang tahu di dalam seperti apa di sini. Iya kan? Nah, selanjutnya cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ada fisiologis tentang dia punya diri, fisik, dan psikologis. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi anak-anak yang punya kebutuhan untuk diterima ini atau cinta kasih dan sayang ini, mereka biasanya anak-anak yang pintar bergaul. Kalau kita melihat anak-anak yang seringnya ini pintar bergaul. Nah, coba lihat, nanti kamu temukan. Jadi mereka juga akrab dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, ya, juga dong bisa. Biasa mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi bukan cara pelajaran, kan? Tapi karena gurunya. Karena guru mungkin sering perhatikan ke dia, ya kan? Sehingga itulah, ya. Jadi kebutuhan untuk belajar dia. Dan mereka juga sangat sering suka belajar dalam berkelompok. Dia tidak mau menyendiri. Anak-anak dia yang seperti ini. Nah, kalau Trump belajar dari kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia ambil kebakaran, akhirnya teman dari yang memperhatikan dia. Dan ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru, ya, dan guru kasih tahu kepada orang tua, sehingga orang tua menjadi perhatikan kepada dia,
maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Karena mungkin dia di rumah jarang diperhatikan atau apa, sehingga macam-macam dia bagi. Kalau di rumah mungkin dah memarahi di sekolah. Anak-anak perhatikan buat dia, guru perhatikan, sama sekolah perhatikan. Akhirnya sampai di rumah, orang tua perhatikan. Nah, ini orang tua seperti dia akhirnya terpenuhi juga dengan kebutuhan akan cinta kasih. Itu nggak bisa melihat anak dari sisi negatif kan? Kalau saya tidak tahu. Dan selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil. Jadi kebutuhan ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dan diri atau dihormati. Ya. Jadi anak-anak yang memiliki kekuasaan dasar, kan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Karena tidak bisa salahkan dia pemimpin. Karena memang dia punya jiwa pemimpin di sini, sehingga memberontak. Biasanya ada yang memberontak, dia punya jiwa kepemimpinan leadership tinggi. Dan mereka juga selalu mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan agar supaya dia diakui di situ. Nah, dia menjawab pemimpin, biasanya begitu. Ya kan? Pernah temukan Alfi di kelas? Nah, coba orang berusaha dengan berbeda lagi. Ya dok, mudah-mudahan orang kedepannya orang bisa melihat siswa yang bukan dari sisi negatifnya ini, tapi dari sisi kebutuhannya, yang mencoba dia untuk penuhi. Nah, selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sedang mencoba hal baru menarik. Mungkin pernah tadi ya di luar ada si Sapa itu anak yang dia ini kebebasan dia. Memang dia orang suka bebas. Ya. Dia suka bergerak, suka kesana kemari. Anak ini, kalau soal kuliah di kelas anak ini, kita sudah pelajari pelan-pelan dia. Ada dua sebenarnya di kelas ini. Nah, saya bilang di sini karena yang lain, pasti sudah tahu. Jadi di sini, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, kalau seandainya dia jawaban di sini, dia merasa bosan dengan bekal, dia ingin bebas, cari makanan yang baru. Masa cuma itu terus kita jalankan. Selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ya, semua orang pasti suka senang. Saya juga dan kalian juga pasti suka senang, ya kan? Nah, jadi saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan yang senang. Anak-anak yang suka bermain biasanya pintar. Yang saya lihat, coba memperhatikan di kelas. Ya, karena ada juga anak-anak. Kalau bukan anak-anak, dia dengan bermain bukan anak-anak, orang dewasa. Dan itu menjadi mungkin sifat alami makhluk hidup. Anak kucing saja bermain,
ini sebalik. Tapi bermain itu supaya mereka bisa mengetahui hal-hal baru. Ini itu. Maka dari itu sesuai dengan filosofi berpikir dari Kiai Dewantara bahwa belajar itu harus senang. Karena ketika mereka senang dan bahagia, ya, kemampuan belajar mereka menjadi semakin tinggi. Jadi makanya dari itu ketika orang melakukan sesuatu dengan senang lebih efektif daripada yang akan berjalan. Itu jadi sifat dasar manusia sebenarnya. Orang selalu melakukan hal-hal yang kita senang, ya kan? Makanya pekerjaan guru yang saya rasa selama ini tidak pernah merasa bosan karena saya mencintai pekerjaan. Karena saya mencintai pekerjaan ini. Saya selalu bilang saya cinta pekerjaan ini. Sehingga saya tidak pernah merasa bosan. Tiap tahun, tiap hari lakukan hal yang sama. Tapi satu kelebihan dari menjadi guru, kita selalu melihat orang-orang yang berbeda-beda. Jadi pekerjaan kita tetap satu menjadi guru, tetapi objeknya yang berbeda-beda. Itu jadi satu kesenangan. Itu orang harus lihat itu dari sisi itu. Jangan lihat dia punya sisi yang lain, jadi bosan. Jadi mencintai sesuatu yang kita lakukan. Nah, dalam kasus di atas, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang akan kesana. Jadi kalau telah mengacu dari sini, apakah yang dilakukan oleh Doni semua itu salah? Menurut kamu? Menurut kamu? Tidak ya? Karena di situ ada motivasi intrinsik, ya kan? Selain motivasi, ada kebutuhan yang mencoba dia penuhi. Oke, baik, terakhir sekali. Restitusi. Sebelum kita masuk dalam segitiga restitusi, ya, kita harus tahu apa itu restitusi. Jadi, sebuah cara menambah restitusi kepada murid atau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charles Rosen 1996. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Dan menekannya bukanlah kalau bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghargai nilai logika yang mereka percaya. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi sebenarnya juga meliputi usaha menebus kesalahan, tapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Jadi kalau orang ingin menebus kesalahan, karena inisiatifnya, bukan karena kita guru, harus minta maaf, ada bikin salah. Jadi kita bawa cara pandang siswa itu supaya mereka belajar untuk meminta maaf bukan karena doa dan doa, yang benar-benar tulus meminta maaf kalau mereka membuat salah. Dan kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Nah, di restitusi juga membuat murid tahu mereka menjadi orang seperti apa, bagaimana mereka ingin diperlakukan.
Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Jadi kalau ada satu anak yang berbuat salah di dalam kelas, nakal di dalam kelas, orang dengan dulu langsung dibuka anak, pembantu yang lalu orang ajak berkomunikasi dia dengan baik, supaya anak ini sebentar nenek dia terpisah dari hidupnya kelompok. Karena pengalaman ada dulu kalau anak buat salah keluar, bukan itu sebenarnya. Justru tuh anak itu lebih tidak ada tidak ada pembelajaran yang dia dapat di situ kalau dia keluar. Padahal sebenarnya kita mesti panggil dia, dia bicara, ya, apa sih? Tapi mau. Kalau jangan tanyakan hal-hal yang supaya dia tidak terpojok. Jadi kita mencari cara kata-kata yang supaya si anak ini dia tetap menyadari dia punya kesalahan, tetapi dia juga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat setelah dia pulih dari punya kesalahan itu. Dia kembali dengan kelompok. Nah, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan berbuat lebih baik. Yang berkata, tidak apa-apa kok kalau berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti bakal berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran bukan paksaan. Itu yang paksa. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Tidak, maka itu membuat kembali. Ya. Dan anak-anak sekarang tidak suka yang seperti itu. Ini perbedaan zaman dulu dan sekarang. Ya. Dan selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa, kok berbuat salah. Kan kita kalau panggil anak, kalau kita suruh dia di tempat yang lain, berarti dia ada sesuatu dalam diri. Tidak ada kenyaman lagi dalam diri, ya kan? Nah, jadi ketika murid sudah dibimbing dan mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, belum mulai bertanya tentang kejadiannya. Ya, sering hal ini terjadi apa yang ia lakukan, ia berada di mana, murid tidak akan berbohong pada guru. Kalau kita dekati dengan cara-cara ini. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari kita. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa. Itu adalah memberikan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, kalau membuat bimbing murid penguatan karakter, ya, bisa pakai restitusi ini. Kalau restitusi menguatkan, kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dalam dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan berubah? Lalu restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak ibu tidak tertarik untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi lebih ke pendekatan persuasi ini kan kalau bukan ya. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berusaha berbuat salah pada kelompok. Mari kita lihat praktik pendidikan yang kita seringkali misalkan anak-anak dari kelompoknya, misalnya sekolah matematika, terus ketika kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari guru. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di ujung kelas, disuruh keluar kelas ke koridor, kantor guru. Seringkali dibiarkan dalam pengawasan. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak menjadi baik. Kalau kasih keluar pada gimana bisa motivasi ya? Itu. Lalu, justru kita bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke mereka yang karakter yang dibuat tadi. Jadi, terus berusaha mengembalikan mereka.
ke kelompoknya. Bukan orang pisahkan dia, kalau kasih keluar dia salah lagi. Padahal sebenarnya dengan Tuhan bicara sebenarnya seperti hukuman bagi dia. Kau telah tambah lagi kasih keluar atau jadi apa? Nah, gitu. Nah inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Yaitu terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi materi ini nanti saya tahu. Sisi satu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ada teknik melakukan segitiga sisi yang satu ini untuk menstabilkan identitas, yaitu dengan mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi kalau ada anak yang salah buat masalah, ya, ini kan bicara anak yang bermasalah, ya. Jadi orang bisa katakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya itu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sudah mencari teman yang baik dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap memahami. Saya pernah panggil juga anak datang di sini terkait dengan segitiga restitusi ini. Ada rekaman saya di sini. Anak dia tahu paham saya kalau ngomong ini, karena dia merasa bukan apa ya, bukan dihukum justru dia merasa dibina, diperhatikan. Dan hampir tidak mungkin tadi saya sudah katakan bahwa dia mau marah, dia mau marah. Dia tenang. Ya, dia justru menyadari kesalahan. Nah, ini satu konsep yang saya sudah pernah jalankan. Dan sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus response ke cara berpikir proaktif yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan dari kesadaran tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, apa yang boleh kita sampaikan kepada anak untuk menjalankan validasi tindakan yang salah itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Ya kan? Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa anak melakukan sesuatu karena ada sesuatu hal yang mencoba dia untuk penuhi, atau kebutuhan apa yang mencoba dia untuk penuhi. Nah, jadi biasanya guru menyuruh anak untuk memberikan sikap yang tidak baik, tapi teori untuk menyatakan bahwa riset itu tidak maju. Makanya kalau kita menggunakan kata tidak, jangan, pasti mereka akan begging. Ini yang kata-kata yang seperti ini. Ya, jadi mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan kita. Oke, selanjutnya ini bagian yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah satu dan tingkah laku yang telah divalidasi dalam langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Jadi dengan pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan keadaan kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi ini salah satu teknik menanyakan keyakinan kelas. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses atau bisa dipercaya? Jadi ini pertanyaan pemahaman ya untuk menanyakan keyakinan. Dan kebanyakan anak akan menyatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, inilah peran kita sebagai guru menuntun mereka untuk menjalankan keyakinan mereka. Ya. Dan ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu tetap fokus pada gambaran maksudnya kita menuntun. Abraham, kenapa kamu tidak buat tugas kemarin? Karena saya tidak tahu. Oh, tidak mengerti ya? Baik. Sekarang Sir mau jelaskan, sebenarnya kalau kamu tidak tahu harusnya bertanya, ya kan? Jadi Sir tidak mau fokus lagi kamu punya kesalahan tidak buat tugas ya. Tapi yang Sir mau ke depan kamu kalau tidak tahu harusnya lebih aktif bertanya, jangan malu-malu. Ya kan? Supaya tugas-tugas yang diberikan tidak jadi beban buat kamu. Ya kan? Nah, usahakan ke depan setelah ini Sir punya pengarahan kepada kamu hari ini mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Iya, Sir. Oke. Baik, terima kasih, Sir. Oke, Caprio. Tugas kamu sudah selesai. Lagi sementara dibuat. Oke, baik. Memang kamu kan Sir sudah ulang-ulang bilang kerjakan itu tugas. Toh? Iya. Sehingga kamu tidak kerjakan itu jadi masalah buat kamu. Baik, jadi Sir tidak mau cari lagi kesalahan kamu ya. Iya. Oke, jadi kamu punya motivasi sendiri sebenarnya untuk berbuat itu. Kamu punya pilihan itu. Tapi yang Sir minta ke depan kamu perbaiki kesalahan-kesalahan kamu Iya, Sir. supaya kamu jadi lebih bagus lagi. Ya toh? Iya, Sir. Dan menjadi siswa yang lebih baik. Iya. Terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Jadi Rangga, ini kenapa Sir panggil kamu datang di sini? Karena kamu sering-sering tidak masuk kelas. Pasti kamu ada alasan kenapa sering-sering tidak masuk kelas. Sering membantu. Apa? Membantu. Oh, membantu orang tua di rumah. Oke, baik. Nah, maka dari itu Sir tidak akan mencari kamu kesalahan karena kamu punya alasan sendiri tuh. Iya, Sir. Nah, hanya ke depan yang Sir mau kamu perbaiki diri. Iya, Sir. Karena membantu orang tua di rumah juga penting, tapi belajar di sekolah juga penting. Iya, Sir. Iya toh? Iya, Sir. Nah, siapa yang tidak pernah datang sekolah? Pasti semua pernah Pernah, Sir. tidak datang sekolah. Sehingga itu jadi masalah. Tapi yang Sir mau ke depan kamu perbaiki supaya lebih rajin sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu sudah sampaikan tadi. Iya toh? Iya, Sir. Untuk berbuat positif lagi ke depan. Iya, Sir. Boleh begitu Rangga? Boleh, Sir. Terima kasih. Saya menginginkan kelas yang disiplin. Setuju? Tiga. Saya menginginkan kelas yang santai dan menyenangkan. Setuju? Tiga. Baik, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Setuju?